Oke, terima kasih. Saya share screen dulu ya. Jadi judul yang diberikan kepada saya ini adalah uh, jaga kesehatan sekecil di musim pancaroba. Nah, memang kalau tadi sudah pendahuluan ya, musim pancaroba ini katanya banyak penyakit lah dan sebagainya. Dan memang kalau zaman saya kecil, clear banget nih musim pancaroba kapan. Tapi kalau udah sekarang kayaknya musim hujan bisa kapan aja gitu ya. Jadi panas juga bisa kapan aja, nggak jelas ya. Jadi kita bahas nih musim pancaroba ini sebenarnya apa sih kejadiannya dan bahaya apa yang mengintip kepada kita semua. Sehingga kemudian kita harus mempersiapkan apa kepada si kecil ya supaya daya tahan tubuhnya meningkat dan orang tua mesti bikin tindakan apa. Sebagian besar sebenarnya sudah disampaikan tadi ya oleh Mas Angga dan sebenarnya juga pasti teman-teman udah cukup mengerti ya. Jadi kalau tadi disampaikan juga bahwa kalau sama saya mendingan banyak tanya jawab aja gitu ya. Karena pasti yang disampaikan juga bukan hal-hal yang terlalu baru ya, pasti juga udah pernah tahu. Yang penting sebenarnya untuk Bapak Ibu semua, kalau memang backgroundnya bukan di kedokteran, yang penting background apa bukan ngobatin orang nih, jangan ngobatin penyakit ya. Itu aja sih yang penting ya. Jadi jangan mengobati penyakit, tapi kita lebih berbicara kepada fungsi fungsi dari produk ya dan mekanismenya supaya bisa membantu orang yang mengalami masalah kesehatan. Tapi jangan penyakit ngomongnya, itu aja jangan ngomong obat-obatin penyakit ya. Nanti bingung kalau ditanya-tanya lebih lanjut. Nah, sebenarnya nih tadi saya sudah singgung ya musim pancaroba. Dulu kalau orang pakai bilang musim pancaroba itu dari musim panas ke musim hujan atau sebaliknya musim hujan ke musim panas. Itu biasanya kalau di April gitu ya, hujannya nggak keruan-keruan gitu atau mungkin menjelang ber tadi ya. Cuma kalau sekarang sih sebenarnya nggak begitu clear ya. Kapan sih disebut musim hujan ataupun disebut musim panas ya. Kadang-kadang di musim panas pun kita mendapatkan hujan yang wow gitu ya. Apalagi kalau saya kan tinggal di Bogor. Bogor itu dulu dikenal dengan kota hujan. Sampai sekarang sih masih ya. Tapi juga ininya ya, climate-nya itu udah berubah. Ya, memang namanya juga ada climate change ya. Dulu kalau datang ke Bogor cukup dingin, apalagi kalau ke Bandung mesti pakai jaket. Sekarang panas ya. Nah, itu yang disebut dengan climate change ini. Climate change itu mulai dengan nih yang warna merah ya, peningkatan suhu bumi. Suhu bumi meningkat ya, kemudian makin banyak cuaca yang ekstrim. Jadi kadang-kadang nih, apalagi kalau di sekitar Jabodetabek ya, kalau hujan tuh, waduh, keras banget ya. Peningkatan ini apa nih? Permukaan laut dan juga ini nih gas-gas antara lain karbon dioksida. Ini intinya di sini ya, suhu bumi meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya ini weather ya, cuaca yang berubah sangat drastis, ada polusi udara ya. Kemudian juga faktor-faktor penyebab penyakit, nyamuk misalnya, udah mulai berubah nyamuknya. Lalat, ya, kecoa, itu semua adalah pembawa penyakit yang mulai berubah nih polanya ya, dan orang masih meneliti. Di sini juga ada zat-zat yang alergen. Nah, bayangkan ada teman saya nih alerginya makan nasi. Aduh, orang Indonesia alergi makan nasi, itulah heboh banget ya. Tapi meningkat. Jadi yang dulu kayaknya nggak pernah dengar alergi ini, alergi itu, jadi muncul ya. Gara-gara mungkin leaky gut dan sebagainya ya. Ususnya bocor ya. Muncul macam-macam alergen ya yang kita nggak pernah dengar sampai yang paling ekstrim kalau menurut saya alergi nasi ya, alergi nasi dan dia hanya bisa makan beras mati, nggak bisa yang lain lagi, itu beras dari India itu, waduh susah banget dari ini ya. Kemudian berdampak pada air ya, ada di daerah tertentu di Indonesia airnya juga nggak bagus sehingga orang banyak sakit batu ginjal. Kemudian juga makanan suplai air melukur kurang ya. Kemudian juga degradasi dari lingkungan, panas yang ekstrim banget, apalagi kalau datang ke Jakarta, aduh panasnya nggak enak banget ya.
Nah, ini semua menimbulkan penyakit. Jadi Bapak Ibu ketika dulu pancaroba, ya hujan, dingin, kehujanan, sakit, batuk pilek, sekarang udah nggak gitu lagi ya. Bukan cuma gara-gara hujan nih. Wah nih segini banyak nih dalam lingkaran ini. Bisa sakit apa? Sakit asma bisa, masalah jantung bisa. Mungkin kalau jantung pada anak-anak belum kelihatan karena prosesnya panjang. Ketika sudah umur 20, 30, sakit jantung padahal masih muda. Ya. Ada penyakit-penyakit lain seperti yang berhubungan dengan nyamuk tuh, malaria, ya, demam berdarah. Sekarang ada demam apa lagi, demam ini, demam itu, ya. Virus-virus banyak ya, ada mpox sekarang ya. Itu semua gara-gara perubahan climate. Dan kita ketika melihat anak kita paling juga sama aja keluhannya demam, demam, nggak mau makan, ya, demam sore hari. Padahal penyebabnya udah banyak banget ya. Yang kita juga nggak ngerti apakah tanya ke dokter nih. Kalau tanya, aduh ini kenapa ini ispa atau asma, kadang-kadang juga nggak khas. Ya, gara-gara penyebabnya udah begitu banyak. Ya, kemudian penyakit-penyakit respirasi, pernapasan, ada penyakit juga di perut ya, kolera dan sebagainya, itu semua infeksi gambarnya di sini. Ada penyakit gara-gara makanan, tuh bayangin, makanan jadi penyakit, namanya malnutrition. Kalau orang bilang malnutrisi, kesannya yang kurus-kurus, padahal yang gemuk juga namanya malnutrisi, namanya malnutrisi ya, nutrisinya salah. Jadi gemuk, jadi gede, jadi cabi, itu juga salah. Ya, jadi dua hal, ya, penyakit-penyakit yang karena makanan itu bisa kekurangan, bisa kelebihan. Nah, yang paling penting juga mungkin kita di sini nggak berasa, tapi di negara-negara tertentu di daerah Timur Tengah misalnya, jadi banyak konflik, banyak perang karena nggak cukup makanan, pada rebutan lahan. Ya, di Indonesia sih mudah-mudahan aman terus ya. Dan kemudian di sini juga ini gara-gara ekstrim heat, panas yang ekstrim, sakit kepala lah, sakit kardiovaskular, ya, bahkan sampai menimbulkan kematian. Banyak banget penyakit. Jadi kalau kita bilang pancaroba, sebenarnya pancaroba adalah impact dari climate change. Dan kalau kita bicara climate change, penyebab penyakitnya banyak banget. Nggak cuma satu, dua, tiga ini. Ya, banyak banget dan timbul penyakit-penyakit yang kita juga kaget nggak pernah tahu ya. Sebelumnya juga dokter-dokter nggak tahu, ditanya ke dokter paling dia bilang ispa, demam, apa segala macam ya. Syukur-syukur dia sembuh ya, sembuh sendiri ya. Kebanyakan memang kelihatannya nggak bergejala atau gejalanya berkurang sendiri. Tapi yang namanya gejala berkurang sendiri bukan berarti sama sekali nggak ada masalah ya. Tadi saya cerita tentang kardiovaskular, timbulnya penyakit cukup panjang sehingga pada anak-anak mungkin nggak begitu kelihatan. Tadi ketika umur 20, 30 masih muda-muda udah darah tinggi, masih muda-muda udah stroke malah ya. Nah, itu kejadiannya cukup panjang, waktunya yang dibutuhkan cukup panjang. Tapi semuanya adalah impact of climate change. Jadi teman-teman pikirannya lebih dibuka lagi ya, bukan sekedar bicara hujan dan panas ya, tapi hujan dan panas itu adalah impact dari climate change yang polanya juga udah nggak udah nggak sama lagi kayak dulu ya. Nah, lingkungan yang luar ini berdampak pada daya tahan tubuh. Saya udah pernah kasih gambar ini ya, bahwa dari otak ada sumbu yang ke usus ya, gut, usus ya. Sumbu ini berkomunikasi ya. Malah kalau kita mau bilang yang ngatur otak kita jangan-jangan perut ya. Mau makan apa, mau beli makan apa, toh kalau kita kerja, Bapak Ibu kerja, dapat uang, tujuannya kan beli makanan. Kalau makanan yang nggak ada, nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja, mati. Ya kan? Nggak ada makanan. Jadi sebenarnya ada komunikasi ya. Komunikasinya begitu bagus, sehingga sebenarnya tubuh itu kemudian tetap sehat dalam protokol kesehatan, karena usus juga punya otak, itu otak kedua kita. Otak pertama kita yang ada di kepala ini. Ada komunikasi. Nah, komunikasi itu juga merilis
zat-zat ya melalui peredaran darah, sirkulasi ini juga melalui saraf yang namanya nervus vagus. Makanya kalau Bapak Ibu udah mulai stres segala macam, kadang-kadang perutnya juga jadi bergejolak, padahal nggak ada apa-apa ya. Contohnya nih kalau saya terima mahasiswa pengen bilang izin ya, kenapa diare, padahal mau ujian besok gitu ya. Kadang-kadang karena khawatirnya jadi perutnya bergejolak. Nah, makanya penting sekali Bapak Ibu bisa mengontrol namanya nervus vagus ini. Nah, sekali lagi ini ada komunikasi ya. Stres juga mempengaruhi usus ya. Pengaruh pada usus ini akhirnya mempengaruhi komunikasi antara usus dengan otak ya. Nah, usus kita ini adalah komunikasi kita ke dunia luar. Segala macam dari dunia luar masuknya melalui yang ada saluran-saluran ya. Satu lewat saluran pernapasan, kedua melalui usus ya, bisa melalui sedikit lewat telinga yang ada lubang-lubang ya. Tapi yang paling sering ya yang bikin penyakit saluran pernapasan ya. Sedangkan kalau usus ini dengan mikrobiota di dalamnya, dengan makhluk-makhluk hidup teman-teman kita itu diduga menyebabkan penyakit yang lebih panjang lagi, yang lebih rempong ya, penyakit-penyakit degeneratif seperti kanker, darah tinggi, stroke, sakit jantung. Itu juga ternyata hubungannya antara komunikasi usus dengan otak. Nah, ini yang kita berkomunikasi dengan dunia luar kan lewat usus tadi ya. Selain otak kita tentu aja pasti ya, komunikasi lewat mata segala macam. Tapi maksudnya usus ini menerima dunia luar kita ya, dalam bentuk makanan ya, dalam bentuk yang lain-lain juga ya, tanpa sadar misalnya kita ketelan hal-hal yang nggak berguna buat tubuh ya, komunikasinya lewat usus juga ya, misalnya keracunan makanan. Jadi semua masuk situ, termasuk polusi-polusi tadi ya. Polusi kan kita nggak bisa hindari ya. Misalnya airnya nggak bagus, water supply-nya jelek, pasti ya masuk di usus juga. Apalagi misalnya dalam makanan yang kita makan ada macam-macam, ada penyedap, pengawet, pewarna, ya semua masuk ke dalam usus, ya, dan nggak semuanya ternyata bermanfaat dan bagus. Sehingga kemudian di dalam usus itu terjadi gejolak-gejolak gitu ya. Ada nggak gambarnya di sini? Ya, yang kemudian gejolak-gejolak itu mempengaruhi yang namanya epigenetik. Jadi kalau genetik itu bahan yang baku ya, diturunkan dari orang tua kita kepada kita. Genetik nggak bisa diubah ya. Tapi genetik itu ada yang ngatur namanya epigenetik. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya dengar cerita-ceritanya SOP Subarasi bisa membantu mengatasi gen-gen yang jelek, gen-gen yang rusak. Yang dimaksud epigenetik ya, bukan gennya kita. Jadi kalau gennya kita memang udah kadung ada masalah, misalnya thalassemia. Thalassemia itu bawaan ya, dari lahir. Itu bawaan dari orang tua. Itu nggak bisa diubah ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ya, katakan nih ada masalah misalnya jadi diabetes gitu ya, kita bisa loh bawa bawa gen diabetes dari orang tua, tapi masih punya opsi untuk tidak terjadi diabetes. Nah, orang lain bawa gen dari orang tua diabetes, jadi penyakit diabetes ya. Nah, karena ada yang ngatur ini, epigenetik ini ya. Jadi epigenetik ini jadi kacau, rusak gitu ya. Sehingga kemudian jadi kanker, jadi penyakit itu. Nah, si epigenetik ini siapa sih yang mempengaruhi? Ya tadi, polusi-polusi dari luar tadi ya, lingkungan luar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya di dalam tubuh itu sudah ada mekanisme pertahanan. Yang pertama itu yang tadi kita bilang dari hubungan otak ke usus, pertahanan pertamanya adalah dari mikrobiota yang ada di dalam usus. Dari mana dikasihnya? Dari ibunya. Waktu melahirkan, ya, dari hamil udah masuk ya. Kan waktu hamil ini, mungkin saya pernah slide yang kapan ya, saya pernah menyajikan juga ya. Si anak itu udah bisa bergerak ya. Nah, yang bergerak siapa sih yang ngatur? Kan otak anak. Emang kalau kita ngerasain, saya nggak pernah ngerasain hamil. Bapak ibu-ibu yang hamil, ya kan kadang-kadang udah ngerasa nih, anak saya udah bergerak gitu ya. Bergerak tuh siapa yang ngatur?
otak itu anak, ya. Nah, dalam pergerakan anak itu, anak juga bisa menelan air ketuban. Di situ udah mikrobiota masuk. Dari jalan lahir mikrobiota masuk juga. Kemudian menyusui juga mikrobiota masuk juga. Jadi mikrobiota yang udah masuk di dalam perut anak ya sejak bayi, sejak lahir itu sudah menyusun pertahanan tubuh untuk ususnya ya, untuk mikrobiota dalam usus itu dari ibu udah. Jadi udah sebenarnya udah disusun bagus sama alam ya. Oleh Tuhan udah diatur banget ya supaya ketika lahir si bayi udah siap, udah nggak perlu lagi khawatir dengan dunia luar ya, karena si anak udah minum mikrobiota ini semua, daya tahan tubuh juga sudah dibuat ya sehingga bisa siap. Nah, kemudian kita lihat di sini nih sumbu yang tadi nih ya. Kalau kita keker lagi lebih dalam ya, di dalam usus itu ada namanya mikrobiota nih, ramai banget nih ya. Kemudian ada lapisan lendir, mucus layer. Ini lubang lumen ya. Ini kan usus tuh ada lubangnya di dalam ya. Nah, lubangnya itu yang disebut lumen. Ternyata penuh sekali dengan mikrobiota yang menjaga supaya apa? Seimbang, seimbang, tidak terjadi penyakit ya. Nah, ini dia kerjanya di sini. Lalu di sini kita melihat nervus vagus, masih ingat tadi ya? Nah, dia panjang terus masuk sampai ke dalam usus nih panjang. Di sini juga ada apa namanya nervusnya sendiri di dalam usus yang mengatur kontraksi. Ya, jadi usus kita juga bergerak, nggak semuanya diatur otak, tapi ada yang dia ngatur dirinya sendiri. Nah, nervus vagusnya ada di sini nih, mengatur ke usus ya. Sumbunya kayak gitu. Jadi kalau sumbunya kemudian rusak di mikrobiota, ya mikrobiota ini apa namanya bakteri-bakteri yang baik tadi bocor, ya mempengaruhi kemudian di dalam timbul apa namanya benda-benda yang nggak diperlukan tubuh masuk ke dalam sirkulasi, ya. Nah itu mengacaukan pertahanan tubuh. Kalau stres masuknya dari nervus vagus itu juga mikrobiotanya bisa terganggu dan sebaliknya. Ini kegiatannya di dalam tubuh kita supaya si anak itu tidak cepat sakit ya, bisa bertahan ya. Nah, apalagi kalau kemudian kita melihat penyebab penyakit dari climate change tadi banyak banget, banyak banget ya, dan kita udah nggak bisa hindari, mau nggak mau harus bernapas ya, bernapas di Jakarta dengan bernapas di misalnya pedalaman Papua beda ya, karena penuh dengan polusi Jakarta ini. Nah, apa akibatnya? Kalau Anda lihat di sini ya, eh, kalau ada masuk segala macam zat-zat kimia yang nggak butuh, ya terjadi namanya disbiosis. Ya. Jadi mikrobiotanya berubah. Ya. Konsekuensinya apa nih? Ada regulasi yang kacau dari perut. Ada permeabilitasnya apa ya? Bisa masuk nih zat-zat yang nggak dibutuhkan oleh tubuh dari dalam usus masuk ke dalam peredaran darah. Ya. Bikin penyakit. Dah kasarnya kayak gitu ya. Hormon imbalance, terjadi radang, respon imun jadi kacau. Jadi mudah sakit. Jadi si anak kecil ini sendiri dari sejak dia lahir memang sudah dibekali, tapi bisa terjadi namanya disbiosis. Disbiosis ini apa? Tadi mikrobiotanya, bakteri-bakteri baiknya susunannya jadi kacau. Ya, dan bisa dipengaruhi oleh berbagai zat kimia yang ada di alam yang masuk ke dalam tubuh si bayi. Ya, makanya ibu-ibu dan bapak-bapak juga diajarkan ketika memberi makan si bayi itu gimana nih cara memberikan makanan yang alami, yang fresh gitu ya, sehingga anak-anak itu tidak terlalu banyak terekspos zat kimia. Masalahnya meskipun makanannya alami belum tentu tidak terekspos zat kimia. Bisa aja ada pupuk kimia, bisa juga ada apalagi um, ada insektisida, fungisida dan sebagainya, kita nggak tahu juga. Nah itu yang kemudian mempengaruhi si bayi tadi ya, sehingga terjadi susunan-susunan bakteri baiknya yang kacau, timbullah penyakit. Nah
Jadi ini contoh-contoh yang lain ya kemudian yang mempengaruhi mikrobiota. Ini satu mekanisme tadi yang dilihat adalah melalui sumbu usus ke otak. Nah, ini kalau dilihat lagi ini sama ya seperti tadi, ada nervus vagus nih dari otak ya. Nervus vagus ini nervus yang menenangkan. Jadi kalau Bapak Ibu stres, berarti nervus vagusnya yang kurang bekerja, ya, kurang bekerja. Jadi nervus vagusnya harus diaktifkan. Anak bisa stres? Bisa. Makanya tadi pertanyaannya Mas Angga ya, apa sih yang dibutuhkan anak? Ya kasih sayang ibu. Orang tua deh, jangan ibu aja. Orang tua. Perhatian. Ya kenapa? Supaya nggak stres. Ya, supaya nggak stres perlu perhatian. Repotnya orang tua harus bekerja. Nah itu yang kemudian barangkali bisa ada jawaban dengan kita bekerjanya secara online, ya bekerjanya secara berjejaring sehingga nggak capek sendiri. Ya. Nah, ini komunikasinya Anda lihat nih dua arah ya, dari otak ke usus lewat nervus vagus tadi. Ya. Kalau Anda stres, darah tinggi, napas cepat, berdebar-debar, muka yang merah, nah itu lagi simpatisnya ya, yang aktif. Lawannya adalah nervus vagus ini. Nervus vagus nih kalau lagi bekerja, Anda tenang, nafasnya panjang dan dalam ya, nggak cepat ya, kemudian ususnya berkontraksi dengan baik ya, itu contohnya kalau habis makan pasti ngantuk ya, itu nervus vagusnya yang sedang bekerja. Nah, komunikasi lain lewat hormon-hormon tadi ya, komunikasi lain lewat daya tahan tubuh gitu. Nah ini ada pemicunya, adalah salah satunya dysbiosis. Kalau tadi beberapa slide sebelumnya pemicunya epigenetik ya. Nah, dysbiosis ini mikrobiotanya. Kalau epigenetik yang ngatur gen-gen kita. Ada gen diabetes, tapi ada yang jadi sakit, ada yang nggak sakit. Ada gen cancer, ada yang jadi cancer, ada yang nggak jadi cancer. Ya, epigenetiknya itu yang mempengaruhi. Dan dia dipengaruhi oleh lingkungan luar. Lingkungan luar kita siapa? Usus. Ya, usus itu memasukkan lingkungan luar ke dalam tubuh kita. Nah, ini dia. Kesimpulannya berarti kita harus kasih makanan yang benar sebagai solusi ya. Sehingga kita bisa menurunkan negative health impact dari polusi udara. Ini adalah laporan ilmiah. Ya, solusinya makan yang benar. Ya, makan yang benar supaya polusi udara itu bisa direduksi dampaknya. Gitu ya. Ini ada lagi yang lain. Antioksidan punya peran mencegah terbentuknya ini zat-zat yang merusak ya, namanya ROS, reaktif oksigen reaktif ya, ini ya ROS ini yang disebabkan oleh polusi udara. Ini juga adalah hasil penelitian ilmiah. Jadi kalau polusi itu menyebabkan apa, timbulnya ROS ini, nah itu harus dilawan oleh namanya antioksidan. Nah, ini antioksidan adalah makanan sehat yang bisa didapatkan dari buah-buahan, ya. Juga dari biji-bijian, banyak sekarang nih orang makan biji-bijian, ya. Ini buah ya, tomat ini buah bukan sayur ya. Kemudian dari telur juga ada kandungan-kandungan protein yang dibutuhkan untuk regenerasi sel. Jadi kalau kita minum SOP subarasi untuk memicu terjadinya sel-sel yang muda, perlu bahan baku. Bahan bakunya antara lain protein, antara lain karbohidrat ini. Ya, ini sebenarnya kalau dimakan rutin bagus, bagus. Ya, nggak ada yang itu Anda juga nggak perlu macam-macam ya. Kalau Anda rutin makan ini, tentu Anda akan mempertahankan kesehatan dengan baik. Ya, yang jadi problem mesti makan berapa banyak. Apalagi kalau kita sebut antioksidan mau makan berapa banyak. Ya, nah contohnya ini nih ya. Ketimun tuh juga katanya orang, bagus ya bisa menurunkan tekanan darah. Memang ada zat aktifnya kalsium misalnya, itu ya. Nah, kalau kalsium itu di dalam ketimun kita pakai untuk menurunkan tekanan darah, perlu berapa? Ternyata perlu 3 kilogram. Waduh, kalau 3 kilogram, si kancil yang mencuri ketimun aja kalah ya.
kalah dengan kita karena kita harus makan 3 kilo untuk timun tiap hari. Belum lagi antioksidan yang lain. Nah, bayangkan itu rahang kita harus punya, ya. Kayaknya nggak mungkin. Ya, kenapa saya bilang 3 kilogram? Karena pengen nurunin tekanan darah. Ada lagi kalau kita bilang, oh air-air mineral juga bagus. Bagus. Tapi kita harus minum 60 liter. Nggak mungkin, ya. Karena kadar-kadarnya untuk mencapai suatu fungsi, apa namanya, fungsi pengobatan misalnya, harus sebanyak itu yang diminum. 60 liter ya nggak mungkin lah, ya. Kita udah jadi tong air, ya. Jadi memang Bapak Ibu mau nggak mau harus minum yang sudah dikonsentrasikan. Kenapa? Ya karena polusinya udah kebanyakan, ya. Nggak kekejar kerusakan yang ditimbulkan oleh zat-zat ROS tadi, ya, oleh polusi. Ada ROS yang merusak epigenetik, mematikan mikrobiota, itu begitu banyak, begitu cepat perusakannya sehingga kemudian nggak kekejar. Sehingga untuk melawannya kita perlu yang namanya antioksidan. Nah, antioksidan itu nggak bisa juga kita dapatkan dengan makanan alami yang benar-benar kita baru beli di pasar. Pertama, kadarnya nggak terkontrol, ya. Jeruk ada vitamin C-nya, tapi yang ditanam di puncak mungkin beda kadarnya dengan yang ditanam di Malang misalnya, yang ditanam di Brastagi beda lagi, gitu ya, nggak sama kadarnya. Jadi kalau dulu kenapa nggak masalah? Ya dulu nggak banyak seperti ini polutannya, ya. Polusinya nggak seperti ini. Zaman-zaman masih tahun 30, tahun 40. Saya aja lahir tahun 70, saya masih merasakan Bandung itu dingin. Ya pakai jaket kalau ke Bandung. Sekarang kan boro-boro, ya. Karena polusinya udah banyak banget. Sehingga kalau nggak terkejar, Anda harus makan sesuatu yang dikonsentrasikan. Artinya apa? Diperbanyak kadarnya. Bahannya bahan alami, tapi konsentrat sudah dibuat cukup banyak konsentrasinya dengan jumlah yang sedikit, ya. Nah ini ada banyak ya di dalam kursi-kursi tadi sudah disampaikan. Tentu kalau detail-detailnya ini kandungannya apa, gunanya apa, pasti udah banyak itu, ya. Ini dari AFC, ya, sudah banyak. Tinggal Bapak Ibu baca sendiri, ya. Yang penting apa? Bapak Ibu menjelaskan bahwa antioksidan ini fungsinya mencegah mencegah penyakit, ya. Kalau udah kandung penyakit gimana? Mencegah jangan sampai penyakitnya makin parah dan makin berat dalam waktu yang cepat. Itu di situ. Apakah bisa mengobati? Bisa mengobati tergantung beratnya penyakit waktu di awal. Kalau masih ringan-ringan aja oke. Tapi kalau sudah terlalu berat dan proses kerusakannya jauh lebih cepat daripada regenerasi sel, kemungkinan nggak terkejar. Kemungkinan besar nggak terkejar. Jadi jangan janji-janji palsu juga, jangan PHP, ya. Justru sekarang yang kita harus tekankan orang mencegah jangan sampai sakit yang parah. Yang lain juga subarasi. Subarasi juga sama, ya. Ada kandungan-kandungan antioksidan yang sangat bagus. Nah, yang lebih penting lagi karena dia memperlancar aliran darah. Melalui apa? Melalui salmon ovary peptide, melalui kontrol tekanan darah oleh statin peptide, ya. Kontrol juga oleh fruit flow, ya, supaya tidak terjadi penyumbatan pembuluh darah. Kenapa darah suplainya harus benar? Karena untuk sel bisa meregenerasi diri perlu oksigen, perlu makanan, ya. Itu semua harus ada. Dan di samping itu, kita mencegah progres penyakit dengan antioksidan. Saya kira itu cukup clear, ya. Proses sudah cukup banyak, ya. Yang penting teman-teman ketika bilang anak kecil perlu nggak nih sekarang SOP, perlu nggak subarasi, perlu nggak utsukusi? Jawabannya perlu. Perlu untuk fungsi yang mana? Jawabannya perlu untuk fungsi yang antioksidan. Untuk meningkatkan apa? Daya tahan anak-anak terhadap penyakit. Penyakitnya apa? Penyakitnya bukan cuma ngomong infeksi, ya. Kita udah lihat tadi, ya, polusi udara, climate change, ya. Dampaknya sangat banyak. Bukan cuma infeksi, tapi kita bicara climate change. Nah, saya kira saya cukup sampai di sini dulu sharingnya. Yang penting sekarang kita tanya jawab.
dari teman-teman sekalian. Silakan. Mungkin ada di chat room atau bisa raise hand nanti dibantu Pak Moderator. Ada yang mau tanya silakan, bisa lewat chat room, bisa raise hand. Ada yang mau tanya kan teman-teman? Sebentar, saya bantu untuk pertanyaannya. Jadi tadi udah terjawab juga sedikit sama Dokter Tevino ya teman-teman. Jadi maksudnya mungkin produk kita ini ya mungkin kalau yang tadi dokter bilang kalau misalkan kita belum sakit ya kita untuk mencegah. Tapi kalau misalkan kita udah sakit ya mencegah untuk penyakitnya berkembang lebih parah. Satu, kalau ditanya tadi bisa menyembuhkan atau enggak? Mungkin bisa teman-teman. Karena kenapa? Karena ada testimoni-testimoninya mungkin yang sembuh gitu ya. Saya maksudnya ini secara garis besar lah. Tapi kalau ditanya bisa sembuh atau enggak, saya bisa jawab, saya berani jawab bisa. Cuman kalau ditanyanya pasti sembuh atau enggak, saya nggak bisa jamin kalau yang itu. Karena balik lagi teman-teman, semua kondisi berbeda-beda, kita konsumsi produk, orang juga beda-beda, semuanya ada yang mungkin bisa sembuh, ada yang nggak bisa sembuh, ada yang mendingan aja, ada yang mungkin uh, belum ada efek apa-apa karena mungkin kurang panjang terapinya atau apa gitu ya teman-teman. Jadi itu udah bisa menjawab mungkin untuk teman-teman suka yang tanya, saya boleh nggak konsumsi ini? Boleh nggak konsumsi ini? Itu juga bisa dijawab itu. Kalau ditanya boleh atau enggak, sebenarnya kan balik lagi ya, kita di sini semuanya makanannya organik. Maksudnya organik itu apa? Ini kan kita perusahaan farmasi teman-teman. Ini saya jelasin sedikit ya, maksudnya sampai ada yang tanya, maksudnya lumayan banyak, jadi anak bisa tanya langsung ke dokter. Jadi sebelumnya saya bantu jelasin teman-teman. Jadi EFC ini perusahaan farmasi. Kita tahu perusahaan farmasi ini kayak misalkan kalau di Indonesia kita ada Sido muncul, ada apa lagi tuh yang produksi-produksi farmasi yang obat pharmaceutical gitu kan. Dia produksinya obat-obatan. Oke, tapi kenapa kok EFC kalau kayak gitu klaimnya nggak ada kimia, nggak ada logam berat, nggak ada apa-apa segala macam kayak begitu. Karena gini, kita di EFC ini pure makanan organik. Kita pure bukan obat, kita nggak pakai kimia. Jadi apa ya? Di saat mungkin yang lain-lainnya pada pakai kimia, karena mungkin kan produksinya obat itu kan kimia, harus pakai kimia kan. Sedangkan kalau kita ini, kita pure, benar-benar tanpa kimia. Teman-teman bisa cek sertifikatnya di presentasi aja ada tuh sertifikatnya ya kan, organik dan lain-lain apa. Sekarang pertanyaannya, kalau kayak begitu nggak ada efek samping dong. Kalau selama ini sih kita nggak ada efek samping ya. Maksudnya kayak sekarang kayak ditanya balik deh, anggap ini kan kita makanan kesehatan, anggap kita makanan, nggak usah yang sehat deh, kita makan tempe aja deh kita bilang ya, maksudnya ntar ditanya, ada efek sampingnya nggak tempe? Kok saya juga bingung jawabnya kan, tempe ada efek sampingnya atau nggak, tapi untuk sebagian orang mungkin yang alergi kedelai, ditanya, tempe ada efek sampingnya nggak? Oh jelas ada, pasti ada. Sama sebagai produk kita teman-teman. Kalau ditanya ada efek samping atau enggak ada jawabannya. Tapi kalau saya alergi salmon, saya alergi ikan, atau saya mungkin parahnya alergi berry-berry apa segala macam, strawberry, blackberry, blackcurrant, cherry dan lain-lain. Apakah ada efek samping? Ya itu teman-teman bisa jawab sendiri. Kalau memang udah ada indikasi ke arah sana ya kan harusnya kita cegah ya. Jangan bilang, oh ya ini karena nggak ada kimianya nggak masalah. Kalian ada apa ya? Alergi di salah satu ingredientnya, mungkin bahkan yang dicetak tebel di box produk gitu loh yang mengandung alergen dan kalian masih tetap itu. Nanti jangan baliknya, oh saya konsumsi ini gatal-gatal, saya konsumsi suba kemarin itu saya malah jadi batuk-batuk dan lain-lain gitu loh teman-teman. Jadi maksudnya kita ini tetap produk kesehatan pasti ya kan, kita makanan kesehatan untuk penambah nutrisi kehidupan teman-teman sehari-hari, non kimia, semuanya organik,
Semuanya terpampang jelas ada di presentasi-presentasi dan lain-lain. Kita bebas dari logam, kita bebas dari radiasi karena kan kita bikinan Jepang ya. Bikinan Jepang rata-rata orang takutnya, masih ada radiasi nuklir nggak? Walaupun mungkin udah 70-80 tahun masih ada nggak nih atau apa? Kita nggak ada. Kita udah bebas karena kita udah tersertifikasi semuanya. Itu ya teman-teman. Semoga bisa menjawab dulu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tanyanya nih boleh konsumsi atau enggak, sebaiknya konsumsi yang mana, itu kan itu harusnya sih udah terjawab ya. Kalau ditanya untuk saya harus konsumsi yang mana, misalkan contoh, ini saya kasih contoh, ini kan masih sedikit ya pertanyaannya, sebelum saya bacain saya kasih contoh. Dok, saya mau tanya di luar topik, saya diabetes, bagusnya konsumsi yang mana? Pertanyaannya gitu biasanya ya kan. Ini kalau yang rutin-rutin ikut Zoom pasti rata-rata banyak yang sering ketemu pertanyaan gitu. Saya cuma bisa bilang kalau diabetes, ditanya boleh konsumsi atau enggak, jelas pasti boleh. Mau penyakit apapun, mau sehat, bahkan sehat aja boleh gitu loh konsumsi, nggak ada efek samping. Mau anak kecil, mau orang tua, semua boleh. Cuman dibutuhkan atau enggak, pertanyaannya itu. Kalau anak kecil yang kayak tadi saya bilang di awal, sebelum mulai acara, anak kecil, boleh konsumsi? Boleh. Tapi butuh atau enggak? Karena anak kecil itu regenerasi masih bagus. Teman-teman kalau punya anak mungkin di bawah 5 tahun atau bahkan mungkin di bawah 10 tahun, itu mereka kalau jatuh naik sepeda gitu ya, kakinya lecet, besoknya langsung kering. Coba kita ya kan yang udah kena teh manis, kita yang udah kena nasi padang, yang udah kena soto tangkar gitu ya, maksud berdarah, besoknya tuh belum sembuh, mungkin 3 hari ya kan, mungkin 4 hari bahkan mungkin 1 minggu. Itu menunjukkan kalau regenerasi sel kita nggak lebih bagus dibandingin anak kecil. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya semua umur boleh atau enggak, jawaban saya boleh. Untuk orang tua apalagi lebih bagus lagi, ya kan? Terus, kedua pertanyaannya, biasanya saya harus konsumsi yang mana kalau saya diabetes? Oke, pertanyaannya kayak begitu. Pertanyaannya yang pasti bisa saya jawab, entah mungkin nggak cuma diabetes lah, semua penyakit, itu yang harus ada usus-usinya, teman-teman. Kenapa? Usus-usi itu untuk pencernaan yang bagus. Kenapa? Kalau pencernaan kita bagus, apapun nutrisi, mau kita nggak konsumsi suba, kita nggak konsumsi hikari, kita nggak konsumsi apalah, itu sensei suruh mau diminum dulu ya kan, mau konsumsi nggak konsumsi sensei suruh pun misalkan, ya udah nggak masalah karena pencernaan kita udah baik, kita tinggal isi dengan nutrisi-nutrisi yang baik, mungkin makan tahu, tempe dan ayam, ikan atau apa terserah, nggak usah pakai produknya nggak masalah, tapi intinya pencernaan harus baik. Namun kalau mau lebih bagusnya lagi, ya kita tetap konsumsi usus-usus. Untuk usus kita yang bagus dulu, baru kita ajar hikari atau subarasi. Kalau misalkan memang punya keluhan-keluhan yang cocok dengan manfaat dari produk itu. Gitu teman-teman. Jadi itu jawabannya kalau ditanya butuh atau butuh produk yang mana, saya bagusnya konsumsi yang mana, yang utamanya yang mana. Utamanya itu pasti usus-usus. Gitu ya teman-teman. Oke, kita mulai pertanyaan. Kalau cara minum ya, ini Bapak kayaknya. Pak, kalau untuk cara minum, kita sebenarnya nggak ada cara minum yang gimana banget, Pak. Maksudnya nggak ada yang kewajiban kayak, oh cara minumnya harus begini, begini, begini. Enggak, tapi himbauannya aja. Kalau dari Jepangnya langsung, dari mungkin orang yang memang tugasnya untuk kasih tahu kita cara minumnya gimana, ya kita lagi itu dikasih tahu di bawah lidah. Karena kenapa? Di bawah lidah ini semua saraf berkumpul. Paling banyak saraf di mulut itu di bawah lidah. Kalau misalkan kita konsumsi di bawah lidah, otomatis pasti terserapnya akan lebih cepat. Tapi semuanya akan percuma kalau usus kita kotor. Balik lagi itu. Oke, ini juga pertanyaan yang bagus nih. Dok, ada yang tanya gini dok. Kalau misalkan anaknya nih kayak obes ya, maksudnya kelebihan berat badan. Kan kalau UTSU memang kita udah tahu ya, UTSU ini untuk pencernaan yang lebih baik dan otomatis pasti berat badan akan lebih stabil gitu ya. Tapi apakah perlu ditambahkan mungkin subarasi atau tambah hikari karena kebetulan dia ini anak kecil gitu loh dok. Ya, terima kasih. Ini bagus nih, menarik ya. Ya, Jadi menarik sekali nih. lagi kita memberikan sesuatu pasti ada tujuan juga, gitu ya. Jangan sampai juga kita nggak memberikan
ini ya apa namanya tujuan. Jadi kalaupun belum misalnya yang mau pakai ini nggak tahu mau ngapain gitu ya dengan ini, kita yang nawarin. Jadi kalau tadi yang saya sudah bilang sampaikan bahwa untuk kebutuhan anak-anak lebih banyak untuk imunitasnya tadi dan untuk antioksidan. Jadi kalau misalnya orang-orang yang anak-anak yang obesitas ya, anak-anak yang obesitas itu kan sebenarnya rentan untuk terjadi darah tinggi, penyakit kardiovaskuler, tapi nanti gitu bukan sekarang. Jadi dia 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Nah, kalau dia seperti itu, kita nawarinnya memang kita tawarkan juga subarasi. Jadi bukan cuma usupusi, tapi kita tawarkan subarasi karena kata penelitian bahwa pembentukan penyumbatan pembuluh darah itu bahkan dari umur 10 tahun bahkan lebih mudah lagi udah terjadi. Jadi itu kita tawarkan sama mereka. Terutama anak-anaknya kalau memang obes ya, apalagi kalau udah obes cukup lama ya, lebih baik ditawarkan. Dan kita bilang sama mereka, ini kayak artinya kita kayak sedia payung sebelum hujan ya. Kita nggak tahu juga setelah misalnya 30 tahun dia nggak hipertensi ya bagus toh gitu kita senang gitu. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa nanti apa namanya, oh kalau nggak makan Subarasi lu jadi hipertensi, nggak bisa juga bilang gitu. Kita nggak tahu ya. Tapi itu bisa tawarkan karena memang risiko dari obesitas terjadinya hipertensi, terjadinya penyakit jantung kardiovaskuler itu tinggi nanti setelah 20-30 tahun gitu ya. Mudah-mudahan cukup clear nih. Oke, oke, siap dok. Nah, nextnya ada yang tanya dok, nah ini pertanyaannya ini, ya mungkin ini sekalian edukasi juga ya dok. Kita sering bahas tapi nggak apa-apa, ini edukasi sering nggak masalah. Ada yang tanya, untuk penyakit genetik seperti talasemia, apakah bisa dikendalikan dengan konsumsi Suba Utsu, atau gimana dok gitu? Apakah bisa membantu penyakit genetik atau enggak? Iya, tadi saya sudah sempat singgung ya. Jawabannya tidak. Ya, penyakit genetik itu tidak bisa dikendalikan dengan produk-produk ini. Yang tadi saya bilang epigenetik, ya. Dan epigenetik itu, eh misalnya kita punya bawaan tadi ya, bawaan cancer, bawaan itu yang nggak sama dengan thalassemia. Kalau thalassemia, kalau kita udah bawa lahir ya, langsung muncul thalassemia-nya. Tapi kalau kayak diabetes, kalau kayak cancer kan nggak langsung muncul ya. Perlu waktu untuk muncul dan perlu waktu muncul itu yang kita sebut kita gunakan produk ini supaya mereka nggak muncul penyakitnya. Tapi kalau thalassemia kan nggak langsung muncul ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Template-nya udah seperti itu soalnya. Oke, oke, Mudah-mudahan lengkap ya. Jadi ada penyakit yang memang ada genetiknya, tapi nggak langsung muncul gitu. Nah itu yang kita coba kontrol. Intinya sih di situ. oke. Dok, ada yang mau konsul sedikit dok. Ini di luar topik tapi kayaknya konsul aja. Ini nggak berkaitan langsung dengan produk ya dok. Tapi dia mau tanya, kalau misalkan untuk mengatasi anak step usia 2 tahun, tiba-tiba kejang-kejang kayak epilepsi. Terus selain badannya dimiringkan, hal apa yang menurut dokter harus dilakukan untuk mungkin untuk daruratnya gitu loh dok? Apa mungkin step itu bisa disebabkan karena anak ini ada peradangan dari penyakitnya atau gimana? Ini biasa kalau radang tuh pasti demam gitu loh dok. Iya. Uh, ya untuk langkah pertama tadi ya, itu masalah dimiringkan itu adalah supaya nggak nyumbat ini ya saluran napas, ya, saluran napasnya diatasi. Terus ya yang pertama sih kita lihat itu ya saluran napasnya, breathingnya, udah gitu nadinya coba diraba gitu ya. Ada ininya, denyutnya gitu ya. Itu yang pertama-tama kita ini. Terus kalau yang itu sudah aman, pasti kita eh, apa namanya ya, misalnya kalau penyetusnya adalah demam ya kita atasi demamnya. Tapi kalau menurut saya sih ya langkah pertama dengan tadi ya mau dimiringkan dan sebagainya udah cukup. Lalu langsung bawa ke rumah sakit ya. Jangan ngobat-ngobatin sendiri atau ditunda gitu. Takutnya nanti mendingan langsung aja ke rumah sakit ya daripada ngobatin sendiri. Kecuali kalau jauh banget dari rumah sakit ya, nggak ada dokter daerahnya ya mungkin kita coba penanganan pertama seperti tadi ya. Dan kalau ada demam diturunin panasnya gitu ya. Tapi kalau misalnya Yang masih terjangkau rumah sakit ya langsung aja lah bawa ya. Nggak usah ditunggu-tunggu lagi. oke, oke. Jangan itu ya teman-teman, jangan ya saya nggak bisa nyalahin
Ya, ini budaya ya, budaya dari zaman dulu. Kayak zaman dulu bahkan di saya pun tahu gitu loh, kayak katanya kalau panas kepala anaknya dipakein bawang atau apa gitu loh dok, biar katanya panas kan musat di kepala ya, maksudnya katanya digituin katanya biar panasnya keluar atau ya itu boleh dicoba tuh. Kayak kalau udah darurat kayak jangan kepikiran itu, mendingan kalau memang deket ke rumah sakit bawa aja langsung ke rumah sakit, langsung ditangani dengan medis gitu ya. Iya, Kenapa di produk ini nggak ada Nutrifacts? Ada kok ING-nya, kita versi ING ada informasi nilai gizinya kok. Sekarang kalau lihat dicari atau apa deh, saya lupa deh, ada nggak ya? Ada deh harusnya. Karena saya ada pernah lihat kayak misalkan isinya tuh ada apa gitu loh. Bukan ingredient ya, itu yang tabel warna putih tulisannya hitam gitu. Ada di sebelah di kiri kanan produk deh, saya lupa deh. Oke, kalau pertanyaannya apakah lebih baik konsumsinya sekali-sekali tapi banyak atau rutin tapi sedikit gitu loh. Maksudnya ini untuk teman-teman yang ini. Mungkin kalau dari saya, teman-teman, kalau dari saya tuh lebih enak, lebih bagus, lebih berkhasiat, lebih bermanfaat, itu konsumsinya rutin. Walaupun cuma satu saset, anggap cuma satu saset, tapi setiap hari bisa 3 bulan nggak putus, misalkan gitu loh. Dibandingkan dengan kita konsumsi langsung setengah box di dalam satu hari gitu kan, tapi kita konsumsi cuma 3 hari atau mungkin cuma seminggu gitu kan. Kita lebih baik konsumsi rutin tanpa putus. Kalau dari dokter, gimana dok? iya. Yang penting ada. Jadi dikit nggak apa-apa, satu-satu itu. Benar saya setuju ya. Yang penting rutin sih. Betul. Kalau rutin dia lebih terjaga konsentrasinya di dalam tubuh kita. Dibandingkan kita tiba-tiba banyak terus habis gitu ya. Jadi dia ada maintainnya kalau dia tiap rutin dikit-dikit ya, satu-satu saset. Oke. Izin bertanya, apakah diabetes turunan bisa sembuh? Enggak. Wah, kalau diabetes turunan, tadi itu ibaratnya sama kayak penyakit genetik ya dok ya? Iya, memang dibawa Itu, terus gitu. iya, tapi kita bisa ini ya dok, maksudnya kita nggak bisa sembuhin itu. Maksudnya emang kita nggak pernah ngeklaim sembuh, kita nggak bisa sembuhin itu. Tapi, kalau misalnya sekarang pertanyaannya gini dok, saya diabetes, anak saya otomatis diabetes gitu ya. Saya bisa nggak membantu anak saya biar nggak nurunin ke anaknya lagi? Bisa dong dok ya? Bisa, Ya benar. dikikis genetiknya, bener ya? Iya, kita kasih produk-produk ini untuk mencegah supaya nggak jadi sakit buat anak-anak. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita diabetes udah nurun ke anak kita diabetes, kalau kita mau sembuhin anak kita diabetes itu kayak udah nggak mungkin deh, karena udah genetik. Tapi kita bisa bantu anak kita biar cucu kita nanti nggak diabetes gitu loh teman-teman. Jadi kita Ya, arahin ke turunan berikutnya lagi. Karena kalau udah keluar udah jadi orang ya kan, udah bandel misalkan, ya udah nggak ketolong kayaknya, emang udah sama kayak kita gitu loh. Tapi kita bisa kikis waktu mereka masih di dalam kandungan, setahu saya, bener ya dok ya. benar. Sejak dalam kandungan udah langsung kasih. Jadi ibunya sebenarnya yang konsumsi Iya, gitu ya. betul. Nggak ada, cuma tulisannya kandungan isi berapa mg ya. Ya mungkin itu ya Pak. Kalau nutrition fact-nya, kayak kalau mau tahu nutrition fact-nya di slide LOP deh. Saya juga nggak paham Pak kayak gitu, itu urusan orang Depok sama Alden. Saya kurang paham tuh. Oke, Pak mau tanya pasien mau tanya untuk pasien yang penyintas kanker, selamat. Sudah konsumsi suba dan usur 6 bulan rutin. Hasil cek lab kanker sudah negatif, mantap. Lalu pasien ada keluhan di peradangan sendi dan syaraf otot betis dan kaki sakit, sudah terapi dan suntik juga konsumsi obat anti nyeri. Untuk terapi lanjutan bisa coba hikari atau tetap coba usus, konsumsi berapa? Kalau untuk saraf dan peradangan dan penyintas kanker ya dok, kira-kira gimana tuh dok takarannya dok yang baik? Dia ini udah kabar Iya, baik banget nih kan, udah sembuh dari kanker ceritanya gitu kan, one of a kind. Cuman dia sekarang ada keluhan lain yang kita bisa bilang nyeri sendi dan lain-lain kayak begitu, kira-kira bisa dibantu nggak sih dok? iya. Kan jadinya mesti di elaborate dulu ya, maksudnya apakah gara-gara efek samping obat misalnya ya nyeri-nyeri itu, atau memang ada peradangan yang sifatnya terpisah ya, dua penyakit yang kondisinya bebarengan terjadinya. Kalau memang kadang radang-radang, Utsukushi bisa membantu karena dia kan meningkatkan imunitas, dan juga si Utsukushi ini juga ada antioksidan.
Jadi kalau Anda tetap sih kalau menurut saya mulai dari 2 saset sehari dan kemudian coba dinaikkan. Kenapa? Karena kita mau lihat toleransinya juga. Ya, tiap-tiap orang kan bisa berbeda. Kalau kita langsung banyak ya nggak ketahuan nih berapa yang sebenarnya dosis apa namanya takaran yang optimalnya lah gitu ya. Jadi nggak perlu berlebihan juga kan sebenarnya. Jadi mulai dari 2 saset, naikkan lagi 3, 4 sampai kita merasa yang paling kondisi yang kita harapkan ya. Nah, kalau memang penyakit nyeri-nyerinya itu mungkin juga efek samping obat, ya berarti obatnya harus selesai gitu. Kalau nggak selesai berarti akan tetap ada ini nyeri-nyeri ya. Kalau itu efek samping. Jadi emang mesti dilihat dulu nih kondisinya apa gitu ya. Nah, sementara untuk masalah kansernya sendiri kan dengan usus fusi dia bisa mengaktifkan NK sel tadi ya. Jadi Anda tetap rutin dengan usus fusi itu sudah sangat membantu untuk menjaga apa namanya daya tahan ya terhadap kansernya itu sendiri. Jadi kalau menurut saya sih itu dilanjutkan ya, dilanjutkan dengan kemudian bertahap lah. Mulai dari 2 saset, naikin 1, 3 saset, 4 saset dan ini ya, sampai yang dosis apa ya maksudnya seperti yang Anda inginkan lah. Nanti mungkin berkurang sakitnya atau barangkali Anda merasakan tidurnya lebih enak, ya lebih tenang dan sebagainya. Dan sekali lagi kalau tadi juga saya sampaikan ke gambaran sumbu antara otak dengan perut, yang lain juga harus diatur. Ya, ada orang yang sakit kanker tuh stres ya, mikirin terus penyakitnya nggak kambuh ya gitu. Akhirnya karena terlalu terpusat pada penyakitnya dan stresnya jadi depresi, malah penyakitnya timbul yang lain-lain lagi gitu ya. Itu juga semua harus jadi satu kesatuan ya, berusaha meninggalkan apa kecemasan, depresi. Ya emang kalau sakit kanker pasti seperti itu, tapi kita coba mengatasinya. Jadi ada banyak faktor ya, jangan cuma satu aja. Itu yang penting sih, ya, terutama yang stres itu menimbulkan penyakit. Oke, ada pertanyaan lain lagi teman-teman yang mungkin saya ke-skip, yang saya mungkin kelewat, yang belum terbaca. Oke, kalau nggak ada, saya yang tanya. Saya sebagai pertanyaan penutup mungkin. Dok, kalau misalkan kita kan dari tadi ngomongin kan lebih ke arah anak dan lain-lain. Kalau sekarang pertanyaannya mungkin bapaknya nih dok, orang dewasa, papa mamanya gitu kan. Kalau misalkan hmm, kita kerja di luar, kita setiap hari terpapar yang macam-macam, terus cuaca lagi kayak begini, kira-kira. Dan kebetulan usus ini lagi inden dok. Kalau Hmm, udah ada usus kan aman ya sebenarnya. Maksudnya seenggaknya kalau orang member AFC. Cuman pertanyaannya lagi nggak ada usus bagusnya gimana dok? Konsumsinya apa dok? Apa hikari juga konsumsi aja karena ada antioksidannya atau gimana dok? iya. Kalau kita tanya antioksidannya sih sebenarnya semuanya ada antioksidannya. Dari itu juga ada ya, SOP juga, Subarasi juga ada kan ya. Jadi bisa bisa Ada, dikonsumsi cuman sebenarnya. hikari kayaknya lebih Lebih berat banyak aja ya. antioksidannya dok, lebih banyak banget itu semua ingredient antioksidan kan berry-berry. Iya. Kalau ya kalau emang maksudnya kalau keadaannya lebih banyak itu lebih bagus sih. Kita bicara antioksidan ya. Hikari mungkin akan lebih bagus karena lebih banyak antioksidannya. Jadi untuk apa namanya mengatasi ya tadi ya pancaroba tadi ya untuk dewasa juga sama. Antioksidan itu yang penting ya tadi kalau misalnya produknya kan tadi produknya ikan lebih banyak ya itulah yang kemudian kita konsumsi menunggu ini kan bedanya kalau dengan usus kan ada probiotik ya itu teman-teman bedanya. Jadi eh, konsumsi hikari juga tetap lebih baik. Oke. Kalau kista teman-teman, kista dan lain-lain, usus buntu, batu ginjal, apa segala macam itu kalau memang yang harus dioperasi ya teman-teman ya. Nggak Ya, bisa, maksudnya kayak saya dulu pernah ada dengar, oh saya ada batu ginjal nih apa segala macam, saya konsumsi nggak biar batunya bisa pecah. Nggak begitu cara mainnya ya teman-teman ya, tetap harus di operasi kecil lah ada gitu ya. ya. Jadi kalau perlu Kalau anak tindakan operasi ini lebih banyak mempersiapkan ya, membantu persiapan produk-produk ini dan juga recovery.
masih kalau untuk anak yang thalassemia tadi berarti nggak usah ditawari, bukan nggak usah ditawari, ibu tawarin, tapi jelasin kayak yang tadi saya jelasin gitu loh. Untuk anaknya thalassemia dan lain-lain itu mungkin karena genetik, kita nggak bisa jamin bisa ada perbaikan karena bawaan ya genetik. Tapi kita bisa kasih anaknya itu, pastikan anaknya itu uh, nanti mungkin bisa berkeluarga dan lain-lain kayak gitu. Jadi nggak nurun genetiknya gitu loh Bu. Jadi kita mengikis mengikis ininya dulu, gen buruknya dikikis dulu gitu loh. Sedikit-sedikit kan walaupun masih kecil gitu ya kira-kira. Dan juga ini sih apa mencegah dampak dari penyakit ya yang perburukan. Orang yang thalassemia itu misalnya ya harus transfusi rutin, apa yang thalassemia berat. Itu nanti ada efek sampingnya dari transfusi. Misalnya ada penumpukan zat besi, ya, dan itu akan ada efek samping lagi, efek dari kepada kesehatan si anak. Jadi perlulah diberikan antioksidan ya dari produk yang misalnya ini apa namanya eh, dari usi-usi atau juga dari hikari. Yang tadi saya bilang secara umum rumusannya kalau sudah kadung sakit ya mungkin yang lebih utama adalah mencegah jangan sampai makin komplikasi atau perburukan. Itu yang paling utama. Bisa menyembuhkan, jawabannya bisa tergantung level penyakitnya. Ya. Kalau level penyakitnya juga udah parah, ya pasti kalah cepat ya dengan proses perbaikan selnya. Rumus umumnya kayak gitu ya. Jadi kalau udah megap-megap masuk ICU, jangan langsung ini bilang, oh nanti sembuh. Ah, itu nanti jadi sorga ntar. Oke. Kalau Kalau untuk kanker cuci darah, stadium dini gitu. Oh ya, ada ya, cuci kalau darah ya. kanker stadium ini gimana dok? Iya, kalau stadium dini dia akan lebih berdampak. Kalau udah stadiumnya Hmm. 4 menyabar kemana-mana ya kita juga sulit ya. Obat-obat yang Deteksi ada awal aja ya juga dok ya? betul. Obat-obat yang ada sekarang juga nggak menyelesaikan kan. Kalau udah kanker berat itu nggak ada yang menyelesaikan Nggak ada obat gitu. kanker karena bahkan Nggak mungkin ada. peneliti-peneliti juga belum tahu kanker itu karena apa gitu aja kan sebenarnya. Betul. Gimana kita Iya. nggak tahu karena apa, gimana kita bisa ciptakan obatnya gitu loh maksudnya teman-teman. Ini yang tadi apa? Ginjal ya? Tadi apa nih? Iya ginjal dok benar. Ginjal katanya eh, kan kalau kena ginjal udah cuci darah gagal ginjal dan lain-lain itu dikonsumsi konsumsi makan minumnya dibatasin, itu benar kan maksudnya nggak boleh minumnya juga nggak boleh terlalu banyak karena nanti perut ke bawah tuh bengkak biasanya gitu. Terus oh ini katanya saya pernah lihat ada testimoni orang yang tadinya cuci darah jadi nggak cuci darah lagi. Kalau dari sisi testimoninya ya ibu atau bapak nih. Jadi kalau yang dari sisi testimoninya itu mungkin memang bukan gak cuci darah lagi, tapi itu semuanya pakai proses. Jadi prosesnya gimana? Prosesnya itu dia pertama dari cuci darah sering, dari jadi berkurang, ya kan? Mungkin tadinya seminggu 3 kali, kalau yang udah parah biasanya 4-5 kali. Kalau yang mungkin normalnya mungkin 3-2 kali, tadinya cuci darah berkurang jadi seminggu sekali, prosesnya gitu, terus nanti lama-lama mungkin jadi berkurang jadi nggak cuci darah. Itu bisa bisa terjadi ya dok ya kayak gitu ya. Ya. Ya, makanya tadi tergantung keparahannya itu ya. Atau mungkin dia penyakitnya gagal ginjal akut kali ya cuci darahnya itu. Jadi bisa recovery. Uh, konsumsinya gimana? Ada yang tanya karena kan dibatasi makan dan minumnya. Uh, Gimana ya konsumsinya ya? Tetap lewat mulut. Kalau bisa jangan dimasukin ke apa sih dok itu yang buat infus kan biasanya. Jangan nggak bisa. Jangan masukin infus. Tetap sih ini juga ini apa namanya beda ya dengan pembatasan protein. Kalau protein kan memang protein. Ini kan bukan protein yang diminum.
Ini kan antioksidan, jadi bukan protein nggak apa-apa. Iya, Cuma soalnya ada kadar yang airnya, kadar airnya ya kali ya. ada yang takut gitu dok. Katanya kan ini kan katanya dari ikan salmon atau ntar ada proteinnya atau apa kan. Kita ginjal kan pembatasan protein juga kan. Ya, tapi itu peptide. Kita ini produknya peptida ya, peptide. Peptide itu bukan protein, lebih kecil dari protein. Dan juga nggak apa ya, nggak saya susah ngurangin ya. Pasti kalau orang ini kan eh, takutnya sih jadi bengkak atau segala macam ya, makanya pembatasan protein. Tapi bukan berarti nggak boleh makan protein, ya. Jadi sebenarnya boleh, hanya diukur supaya nggak jadi bengkak, nggak jadi apa. Nah, kebetulan yang sama kita ini semua bukan protein, tapi memang anak-anaknya protein lah, protein dalam bentuk sangat kecil. Jadi kalau nanti Peptida. disebut protein, peptida. Kalau disebut protein jadi takut gitu, protein kecil jadi takut ya. Padahal sih sebenarnya bukan ya, bukan protein. Dan Lebih mudah kemudian, diserap juga ya kayak sih dok. iya lebih mudah diserap, betul. Hmm, Jadi kalau oke. memang takut ya, ya kalau takut yang takutnya yang bikin ini, yang bikin penyakit ya. Karena khawatirnya jadi malah lebih penyakit gitu. Nah ini pertanyaan lain nih tentang kreatinin tinggi ya. Terus terang sih kalau ditanya, saya nggak pernah ngukur juga sih ya. Belum tahu apakah orang sartin itu kemudian kreatinnya tinggi ya. Untuk case Yang ginjal itu berarti tadi pertanyaan ditanya takarannya mungkin dok. Sebaiknya itu takarannya di berapa sih? takarannya tetap sih, kalau saya selalu mulai dari yang rendah dulu ya. Kemudian bertahap naik. Nah bertahap naik ini kan kita juga lihat misalnya apa ya. Indikatornya dari bengkaknya kali atau dari urea kreatinin gitu ya. Kalau memang nggak jadi bengkak, nggak jadi kreatinin yang nggak naik gitu ya, ya berarti cocok gitu, nggak harus sebanyak banyaknya gitu ya. Kemudian nanti efek dari antioksidan itu kan mengurangi dampak dari apa gagal ginjal tadi ya. Orang gagal ginjal itu kan karena banyak racun-racun yang nggak dikeluarin dari tubuh gitu ya, mungkin jadi ke kulit lah kemana itu jadi berubah. Nah kalau ada perubahan-perubahan yang baik di kulit pasiennya apa semua ya, itu berarti dosis yang dibutuhkan. Tapi sekali lagi ngasihnya bertahap, nggak usah langsung banyak-banyak gitu. Empat. Nanti aja ya untuk berikutnya. Oke, kayaknya. Halo. Kayaknya itu udah terlalu klinik sih. Maksudnya kalau untuk hubungan sama peptide dengan kreatin dan lain-lain, ya dokter Trevino juga butuh butuh pelajarin dulu ya teman-teman ya. Maksudnya kan kayak gitu apa ya dok ya bahasanya. Karena itu terlalu spesial, terlalu spesial. Untuk yang spesialis biasanya itu harus dipelajari dulu ya. Dan lagian hubungannya monoprepeptide dan kreatinin itu ya kalau dokter bisa, kalau yang nanya juga dokter mungkin bisa bisa buat jadi pelajaran juga ya boleh, cuman kalau kita sebagai konsumen itu apa juga kita tahu saya juga tahu, soalnya saya harus belajarin baca dulu dari dokter Trevina juga nih, ini ya kan ilmu-ilmunya lagi itu ya teman-teman. Apakah ada lagi? Kayaknya udah nggak ada. Uh, Mungkin itu aja untuk hari ini. Thank you dokter Trevino untuk waktunya, Oke. untuk sharingnya, untuk tanya jawabnya dok. Ya. Oke. Thank you untuk teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom kali ini. Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat akhir pekan. Dadah. Yuk, selamat sore semua.